Wira. Sebenarnya ingin jadi manusia yang bermanfaat. Nah, waktu kecil emang pengen banget yang pertama punya pabrik sendiri. Itu literally pengen punya pabrik gede banget. Tapi itu kayak cuman cita-cita. Tapi memang dari cita-cita atau dari mimpi perlahan-lahan kayak mulai ngebuka jalan dari wirausaha ini. Aku produknya salah satunya ini melukis tangan sendiri, series terbaru kita ini Jabodetabek. Salah satunya ini Jakarta, ada series Bekasi kayak gini. Ini semuanya lukis tangan. Bekasi terinspirasi dari ikonnya Bekasi yang kayak louvre kebalik itu. Juga ada Bogor series, juga ada Tangerang series nih kayak gini. Kita jadi semuanya bikin lukis tangan. Nah, aku nggak cuman bikin untuk sendiri, tapi kita bisa juga white label. Kamu bisa custom mulai dari logo kamu. Jadi kita juga ngedevelop sampai ke pinnya kayak gini, pin, hang tag kayak gitu. Jadi selain untuk produk sendiri, kita juga bisa nyediain white label. Untuk produk unggulannya sendiri, salah satunya selain hijab print, mukena, kita juga menyediakan hijab polos kayak gini sampai dengan packaging. Jadi hopefully aku dan tim aku bisa ngebantu teman-teman UKM maju bareng biar Indonesia UMKM-nya makin banyak yang ngedevelop, di branding dengan baik, dengan kemasan yang bagus, sehingga bisa bersaing di kancah dunia. Hopefully kayak gitu. Usaha. Ya, jadi sebenarnya awalnya terjun ke wirausaha itu kecemplung ya. Karena awalnya saya pengen bikin souvenir yang unik khas Jakarta. Kemudian saya awalnya dari ikut lomba souvenir award kayak gitu. Akhirnya tercetuslah untuk membuat satu souvenir dengan ikon Jakarta. Nah, kalau itu ternyata pada saat lomba kita ada kesempatan buat bikin mock-up dan kemudian ada pameran. Itu produk saya sudah ada yang minat pada waktu itu. Jadi pas itu kayak confidence nih untuk coba kali ya gabung menjadi seorang entrepreneur. Itu sih awalnya. Awalnya saya membuat sambal ini tuh sebenarnya dari tahun 2017. Awal tuh iseng-iseng, suami saya hobi masak, lalu saya bawa ke kantor untuk makan bersama teman. Ternyata masakannya itu yang very fantastic, jadi banyak, setelah itu banyak order-order dari teman-teman, lalu kita untuk mengolah bersama dan menghasilkan banyak produk seperti sekarang ini. Kita punya Novarian, ada daging sapi, ada cumiasin, ada cakalang buku, ada samtoa, ada sambal lagi manggi, dan ada sambal ikan asin jambal. Tantangan awalnya itu salah satunya SDM ya, karena kita tahu sendiri Gen Z yang mudah resign itu pertama. Kedua, tim produksi nggak mudah mengelola SDM tim produksi, terutama kayak tukang jahit, produksi segala macam. Nah itu challenging banget ya untuk tim produksi kami mengelola semua SDM itu. Jadi besar juga harapannya di PF-Planner ini kami bisa banyak belajar mengenai SDM dan juga semua teknis-teknis alur produksi. Siapa tahu kita bisa membuat brand atau pabrik yang berskala internasional. Why not? Ya, tantangan awal usaha itu banyak banget sebenarnya, terutama dari produksi. Apalagi basicnya produk itu adalah ilustrasi yang diterjemahkan dalam suatu produk gitu kan. Itu mencari tim produksi, mencari vendor, mencari tempat produksi, itu trial dan errornya itu panjang banget perjalanan. Dan sampai akhirnya udah menjadi produk, itu yang membuat akhirnya sampai sekarang tuh masih tetap mencari tim-tim terbaik untuk memproduksi barang-barang dari tangan Tangan. Banyak banget pastinya. Dari awal kita berdiri itu kita memiliki berbagai macam tantangan, terutama dari produksi, packaging,
sampai ke pekerja SDM itu memiliki tantangan yang sangat beraneka ragam, tapi kami mampu melewatinya satu persatu, tahap demi tahap. Selalu kita belajar untuk memperbaiki produk kami sampai menjadi seperti sekarang ini. Pesan dan kesan selama PFpreneur berguna banget, terutama di bagian konten atau branding ya. Kayak ini perlu banget kita pelajari. Terus yang kedua mengenai legalitas usaha, juga pajak, dan how to hitung HPP itu juga kita akhirnya di kantor bareng tim ngebenahin juga. Jadi kayak dapat ilmu dikit langsung di apply ke lapangan gitu. Itu sangat berguna banget. Kayak biasanya kita online, ini dapat ilmu baru dari PFpreneur, kayak dapat charge atau energi baru gitu. Jadi so happy dengan acara ini. Dan PFpreneur sendiri sangat membantu ya, terutama buat saya sebagai dari CEO, Chief Everything Officer. Jadi semuanya saya kerjakan sendiri awalnya. Jadi terutama untuk buat konten sosial media, marketing, tentang bagaimana menghitung HPP, kemudian bagaimana akhirnya sosial media menjadi suatu platform yang powerful untuk menjadi tidak hanya jualan saja, tapi juga untuk bercerita bagaimana prosesnya kami dalam membuat satu produk. Jadi karena setiap produk kami Artica ini ada ceritanya. Jadi kami ingin dengan PFpreneur ini bersama-sama PFpreneur ini semoga hal itu bisa menjadi satu kolaborasi yang besar. Terima kasih sebelumnya PFpreneur. Pastinya bersyukur bisa sampai melewati tahap 40 besar ini dari hampir 10.000 peserta yang mendaftar di PFpreneur ini. Kami bertiga mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu memajukan UMKM Indonesia pastinya, dan kita ingin memajukan bisnis-bisnis kita sendiri untuk memajukan bangsa dan negara. Terima kasih.